Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Bersama pada malam hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, serta belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Panggalo. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat Bagaimana malam. kabarnya Pak? Baik, Luar sehat, biasa. sehat. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan sampai saat ini, memberikan kekuatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan, meskipun melalui ruang virtual Pak Pendeta ya. Ya. Meskipun kita tidak secara langsung bersama, tapi kita percaya kita bersekutu dalam persekutuan bersama dengan Tuhan malam hari ini dalam program Lentera Malam. Dan tema yang akan menuntun kita pada malam hari ini, beri yang terbaik kepada Tuhan. Satu tema yang luar biasa yang kemudian akan meneguhkan kita nantinya bagaimana kita selaku orang Kristen untuk betul-betul memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kami terus mengingatkan kita untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk didoakan secara langsung dalam program Lentera Malam saat ini dalam doa syafaat nanti, bisa mengetikkan pokok doa di kolom chat atau mengirimkan pokok doa di hotline Solidio Jemaat Rantepao, ada di layar Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mari kita sama-sama menenangkan hati kita, memusatkan kehidupan kita untuk sama bersekutu pada malam hari ini. Satu pujian kekuatan hatiku akan disampaikan oleh dua anak muda yang Tuhan berikan talenta, Saudari Eunike dan juga pemain musik Saudari Gabriela. Selamat beribadah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, umat Tuhan yang
telah diberikan kesempatan oleh Tuhan bersekutu secara rohani, secara spiritual dalam Lentera Malam pada saat ini. Kita baru saja mendengar lagu Kekuatan Hatiku bersumber dari Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan minta tuntunan Roh Kudus membuat hati kita siap untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari surga Engkau menolong kami, dan dengan Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Kuasa dan kasih-Mu yang mengikat kami dan mempersekutukan kami dalam Lentera Malam saat ini. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau ada di setiap hati kami. Dan karena itu Kau jugalah ya Roh Kudus yang akan membuat kami memusatkan perhatian kami kepada firman yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kau pegang hati kami dan arahkan kepada firman. Apakah kehendak-Mu dengan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk malam hari ini kita masih berada dalam suasana sukacita karena baru kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan 2 hari sebelumnya kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bahwa kenaikan Yesus itu dengan posisi angkat tangan dan memberkati murid-murid itu simbol untuk kita sampai hari ini, bahwa walaupun Yesus naik tapi Dia terus memberkati kita. Dan pada malam hari ini kita ingin masih dalam suasana mensyukuri hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk melihat apakah sesungguhnya yang terbaik yang bisa kita beri kepada Tuhan yang terus memberkati kita itu. Dan untuk malam hari ini saya sudah menyiapkan bacaan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15. Saudara-saudara bisa buka Alkitab untuk mengikuti bacaan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memerhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita lahir dan bertumbuh di dalam apa yang disebut gereja. Kita lahir dan bertumbuh di dalam gereja. Juga di sini termasuk saudara-saudara yang misalnya dibaptis dewasa. Tapi apapun alasannya,
kita yang hidup sebagai pengikut Kristus sekarang ini adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam gereja. Kita tahu gereja bukan gedungnya. Kita semua tahu itu. Gereja bukan gedungnya. Jadi gedung gereja yang kita bangun di tempat kita masing-masing itu adalah tempat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Tapi juga kita sadar apa arti sebuah gedung gereja yang mewah, megah, dibangun dengan biaya mahal, tapi gereja yang sesungguhnya itu orangnya tidak bertumbuh secara iman di dalamnya. Saya ingin berbagi dengan saudara malam hari ini tentang pikiran Rasul Paulus tentang gereja. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang ditangkap secara khusus, secara istimewa oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah rasul yang sebelumnya anti Kristus, anti gereja. Dan justru dalam perjalanan untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus itu dia ditangkap secara istimewa, secara khusus. Tapi memang kemudian juga digunakan secara khusus dan secara istimewa. Dan Roh Kudus menuntun dia memberitakan Injil ke berbagai tempat. Dan dia mengatakan diri dia sebagai penginjil untuk bangsa-bangsa. Dan dia melakukan tugas-tugas itu. Nah, salah satu jemaat atau daerah kemana dia pergi memberitakan Injil ialah Korintus. Dan Korintus itu sebagai sebuah jemaat yang terus bertumbuh. Tapi seperti di tempat-tempat lain, biasanya jemaat yang sedang bertumbuh itu perlahan-lahan sudah mulai juga masuk hal-hal yang tidak sehat. Nah, khususnya untuk jemaat Korintus yang tidak sehat itu adalah persaingan. Anggota jemaat di Korintus itu mulai memolarisasikan diri, membagi-bagi diri. Jadi sudah ada yang mengatakan saya ini dari golongan Paulus. Berarti sudah ada yang mengklaim diri di Korintus sebagai golongan Paulus. Ada yang mengklaim diri sebagai aku ini dari golongan Apolos. Juga seorang rasul, pemberita Injil yang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Berarti sudah dua kelompok. Di bagian lain dalam surat Korintus juga dikatakan ada yang mengatakan aku ini dari golongan Kefas. Ada juga yang mengatakan aku ini dari golongan Kristus. Itu berarti paling kurang ada 4 kelompok jemaat di Korintus yang berbala-bala. Yang dalam ayat 1, mulai ayat 1 dikatakan judulnya itu adalah perselisihan. Mereka berselisih dari kelompok-kelompok mana mereka. Tapi saudara-saudara, pada malam hari ini kita sudah membaca dari tadi bahwa oleh kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus, dia tegaskan begitu, oleh kasih karunia yang dikaruniakan kepadaku, dia tunjuk kepada dirinya, aku seorang ahli bangunan sudah meletakkan dasar. Dia melihat diri sebagai yang sudah meletakkan dasar, karena memang dalam catatan yang bisa kita lacak, jemaat Korintus itu berdiri sebagai karunia Tuhan atas pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan untuk jemaat Korintus, Rasul Paulus sudah tegas mengatakan, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Kalau bisa dilanjutkan kepada 2 kelompok lain, siapakah Kefas? Siapakah Kristus? Ya, Kristus sebagai Tuhan jelas berbeda, tapi menuntut diri sebagai kelompok Kristus yang menuntut haknya dalam jemaat itu menjadi persoalan. Dan Paulus sendiri menjawab, mereka hanya pelayan-pelayan, kami hanya pelayan. Bahkan dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi kunci dari semuanya adalah pertumbuhan jemaat. Dan itu adalah urusan Allah. Sehingga yang menyiram, yang menanam, yang menyiram tidak penting. Paulus mengatakan yang paling penting adalah Allah. Dan Allah ini yang menggunakan Rasul Paulus dengan kasih karunia-Nya melantik dia, mengangkat dia menjadi rasul.
dan mendirikan jemaat di Korintus. Dan dia katakan, aku sebagai ahli bangunan mendirikan bangunan itu, meletakkan dasar. Dan apakah dasar yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Ayat 11 itu bisa kita lihat ya, dan sebagai warga gereja Toraja, 1 Korintus 3 ayat 11 ini kan ayat dasar gereja Toraja, ditulis dalam stempel. Tapi saya tidak tahu apakah banyak orang menghafal ayat ini. Tapi di situ ditulis, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Dasar itu ialah Yesus Kristus. Allah sudah meletakkan dasar, dan Paulus memberitakan Injil dan berdiri dasar itu di Korintus. Untuk seluruh gereja di dunia, Kristus adalah dasar. Kristus adalah pondasi. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita sekarang ini sebagai gereja ialah, menurut Rasul Paulus, orang lain membangun di atasnya. Rasul-rasul sesamaan dengan Rasul Paulus membangun terus gereja itu. Dan sampai saat ini kita juga membangun di atas dasar itu. Di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Kalau kita urut-urut sejak dari Yesus naik ke surga, kemudian rasul-rasul, itu ada pewarisan jabatan sampai hari ini. Dan kita di Gereja Toraja, pewarisan jabatan khusus itu ya ada di dalam majelis. Jadi ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Dan kemudian kita bagi-bagi tugas lagi di dalam gereja, ada pengurus-pengurus OIG semuanya. Kita semua adalah orang yang diberi kesempatan untuk membangun di atas dasar yang sudah diletakkan itu, yaitu Kristus. Dan Rasul Paulus di sini menolong kita untuk melihat ada kemungkinan, dan hanya dua kemungkinan, dua hal yang bisa kita buat. Yang pertama, kita membangun di atas dasar itu dengan kualitas-kualitas terbaik yang bisa bertahan. Di situ disebutkan analogi tentang emas, perak, dan batu permata. Itu satu kategori yang kalau dibakar dengan api, itu tetap bertahan. Dan kita bisa membangun di atas dasar itu dengan kualitas emas, perak, dan batu permata. Tapi mungkin juga kita akan membangun di atas dasar itu dengan kualitas kayu, jerami, dan rumput kering. Itu kualitas yang kalau dibakar dengan api pasti habis semuanya. Tapi Paulus mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata? Entahkah? Jadi ada dua kemungkinan. Atau dengan kayu, rumput, dan jerami. Itu berarti apa? Rasul Paulus menyadari bahwa gereja sepanjang masa ini akan bertumbuh di atas dua kualitas seperti itu. Dan apa yang kita pakai membangun di atasnya. Ini akan menjadi renungan kita pada malam hari ini. Kalau saya bisa bertanya kepada saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, Lentera Malam, kalau saya tanya sekarang, saudara sebagai gereja, sebagai anggota gereja, mau membangun di atas dasar itu dengan kualitas yang mana? Kualitas emas, perak, dan permata yang tidak akan hancur pun kalau dibakar, atau kualitas kayu, rumput, dan jerami. Saya sulit mendengar jawaban saudara, tapi saya sangat yakin kita akan menjawab, saya mau membangun di atas dasar itu dengan kualitas emas, perak, dan permata. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu? Bagaimana kita bisa membangun gereja di atas kualitas emas, perak, dan permata?
Karena Rasul Paulus di sini menggunakan istilah yang cukup berharga ya, barang yang sangat bernilai malah dicari manusia, berlomba-lomba mencari emas, perak dan permata. Lalu saya bertanya, apakah itu berarti bahwa orang miskin tidak bisa membangun dengan kualitas emas, perak dan permata dia di atas dasar itu? Jawabnya tidak. Karena bisa saja orang yang punya emas, perak dan permata, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya jabatan tinggi, tapi dia hanya mampu membangun dengan kualitas kayu, rumput dan jerami. Coba tanya, berapa banyak orang yang betul-betul dikasih Tuhan emas, perak dan permata itu memberi hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai justru hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita itu kita jadikan sebagai alasan untuk sombong, lupa Tuhan. Dan kita hanya memberi ketika penatua datang, ketika pendeta datang, ketika panitia pembangunan datang. Saudara-saudara, sekali lagi, tidak berarti bahwa hanya orang yang punya emas, perak dan permata bisa membangun dengan kualitas emas, perak, permata di dalam gereja. Jadi kalau orang yang punya emas, perak dan permata, ini sebetulnya kalau kita belajar betul dari firman Tuhan, semakin banyak Tuhan beri kepada kita, semakin banyak pula Tuhan tuntut kepada kita. Ini kalau mau tahu bagaimana caranya, misalnya persembahan-persembahan, terutama kalau kita lihat dalam kitab Imamat ya, sudah diatur sedemikian rupa. Orang yang paling kaya sudah ditentukan juga bahwa kualitas, jumlah korban, jenis hewan yang akan dipersembahkan sudah ditentukan. Dan kalau dia tidak membawa itu kepada Tuhan sesuai dengan aturan, dia berdosa. Sebaliknya, orang yang miskin saja, kita ingat misalnya keluarga Yusuf dan Maria cukup membawa burung merpati. Jadi sudah ada kelasnya. Dan saya ingat untuk mengatakan kepada saudara supaya jangan terbeban, supaya kita membangun dengan kualitas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam gereja. Sebetulnya persepuluhan itu adalah tanda yang paling adil, paling baik, paling jujur dari Tuhan untuk kita. Semiskin-miskinnya seseorang membawa persembahan 10%, itu yang Tuhan minta pada dasarnya sebetulnya yang terbaik. Orang sekaya-kaya orang kaya 10% dari yang Tuhan beri dia bawa kepada Tuhan. Itu berarti apa? Adil sekali. Maka kalau kita punya uang banyak dan bawa banyak ke gereja, itu jangan diikuti dengan tepuk-tepuk. Tidak ada. Jangan. Adil. Jadi berarti miskin, setengah kaya, dan kaya sekali. Semua bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sederhana sebetulnya. Ikuti apa yang Tuhan minta. Saya mau tekankan dari kecilnya saja dulu. Persepuluhan. Sederhana. Jangan sampai ada yang mengatakan gereja Toraja tidak mengajarkan. Saya tanya, kalau ada yang mengatakan gereja Toraja tidak mengajarkan persepuluhan, lalu apakah bisa gereja Toraja mencoret firman Tuhan? Jawabannya tidak. Hanya saja kita tidak memberi tekanan padanya. Tapi saya mau berikan kepada saudara malam hari ini, ambil contoh kecil saja. Beri yang terbaik kepada Tuhan. 10% dari yang Tuhan beri, berikan kepada Tuhan. Berapa banyak ini gereja Toraja, kekayaannya gereja Toraja. Gereja Toraja tidak usah lagi jalankan les-les seandainya anggota jemaatnya itu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Contoh kecil 10%. Itu contoh saja. Karena memang ada juga yang mengatakan, ya biar tidak 10% tapi hati saya berikan kepada Tuhan. Dan lain-lain. Tapi saya terkesan dengan apa yang Pendeta Stephen Tong katakan begini.
Kalau uangmu saja kau kikir kepada Tuhan, apalagi hatimu. Kan Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau uangmu saja tidak kau kasih kepada Tuhan, bagaimana kau bisa kasih hatimu? Jadi ada sebuah ketidakbenaran kalau kita bilang, oh, saya sudah kasih hati saya kepada Tuhan, biar tidak usah kasih yang lain. Yang terbaik kita beri kepada Tuhan, dan yang terbaik itu ialah sekadar penuhi aturan Tuhan itu 10% kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu memang milik Tuhan. Kalau kita tidak bawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan, menurut Maliaki kita merampok. Kita merampok Tuhan. Memang agak lemah kata-kata dalam bahasa Indonesia dikatakan, kamu menipu aku. Tapi bahasa Ibrani seharusnya dikatakan, kamu merampok hakku. Karena itu milikku tapi kalian tidak berikan. Dan orang Israel dimarahi oleh Tuhan karena hal-hal seperti itu. Mengapa saya tekankan persepuluhan? Karena kalau kita periksa dalam perjanjian lama, itu mulai dari yang sulung, kemudian buah bungaran. Intinya adalah Tuhan menghendaki memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi hitungan misalnya sulung, atau buah bungaran, atau persepuluhan, itu intinya adalah Tuhan menghendaki umatnya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tidak usah lagi dipikir bahwa 10% dari yang Tuhan beri itu memang hak Tuhan. Tidak usah lagi dipikir. Berikan dan jangan berpikir nanti saya miskin kalau saya berikan. Karena itu memang milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya katakan, memberi yang terbaik tidak ditentukan oleh miskin dan kaya kita. Kualitas emas, perak, dan batu permata tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Tapi ditentukan oleh pandangan yang kita miliki, konsep yang kita miliki tentang untuk apakah kita menjadi pengikut Yesus. Karena gereja ini harus hidup dari anggota-anggotanya. Itu kekuatan gereja sepanjang masa. Hidup dari anggota-anggotanya. Dan kita sungguh bersyukur, misalnya Gereja Toraja ini salah satu gereja yang terus bertumbuh dengan baik. Kadang-kadang dikatakan perlahan, tapi pasti pertumbuhannya itu. Tapi kita juga harus bertumbuh di dalam hal memberi persembahan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Tapi saya ingin juga mengatakan bahwa bukan uang yang paling penting di sini, sebetulnya sikap hati kita. Sikap hati yang paling penting. Jadi menyisihkan 10% untuk Tuhan, sikap hati yang akan membuatnya itu. Kita tidak akan kekurangan kalau memberi. Dan anggota-anggota Gereja Toraja terus berjuang untuk memberi yang terbaik. Dan pada malam hari ini, karena di atas dasar Yesus Kristus, Kristus sudah meletakkan dasar itu, kita tinggal membangun di atasnya. Dan kita akan terus membangun dengan yang terbaik. Karena ada juga yang bisa kita beri kepada Tuhan didasari oleh sikap hati yang tulus dan penuh. Saya ikuti webinar tentang ibadah-ibadah online selama masa pandemi yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Dan salah satu dari hasil survei itu ialah mengatakan bahwa sekarang peran generasi muda menjadi sangat penting di dalam gereja karena mereka yang mudah dengan kemajuan teknologi, kemajuan digital untuk menjadi alat Tuhan melayani. Nah, sama seperti dengan Lentera Malam ini, saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti acara Lentera Malam ini sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak muda kita dengan senang hati. Dan ya, para pendeta yang datang melayani di Lentera Malam ini juga dengan senang hati. Saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, jangan kita menghubungkan antara uang dengan firman Tuhan. Para pendeta melayani
senang memberitakan firman Tuhan. Jangan kita terjerumus ke dalam materialisme dan materialistik. Kita tidak mau panggil pendeta karena kita bilang tidak ada uang. Salah pikiranmu. Salah kalau ada yang berpikir, jangan panggil pendeta, tidak ada uang kita untuk diberikan kepadanya. Itu berarti prinsip kita tentang pendeta salah. Apa gunanya kita bilang pendeta itu hamba Tuhan? Kalau kita ukur seperti itu. Jadi saudara-saudara, saya ingin ambil contoh ini oleh karena anak-anak muda yang ada di sini, di Lentera Malam ini misalnya, mulai dari yang menyiapkan musik, melati, dan lain-lain, yang pegang-pegang kamera ini semuanya, melakukannya itu karena itu yang bisa mereka beri kepada Tuhan. Mereka tidak punya uang, tapi mereka punya kemampuan, mereka punya bakat, dan mereka memberi. Suatu kualitas emas, perak, dan permata untuk menjangkau saudara-saudara dengan firman Tuhan, dengan kehadiran anak-anak muda ini semuanya. Dan kita diberkati Tuhan karena ada anak-anak muda yang seperti ini. Dan salah satu yang juga dari hasil survei itu ialah bahwa semakin memberi kesempatan kepada orang untuk terlibat di dalam sebuah kegiatan gereja, spiritualitas itu semakin baik. Jadi semakin banyak kegiatan di mana anggota jemaat terlibat, itu akan semakin membuat spiritualitas kita itu bertumbuh dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus sebagai bagian dari gereja. Dua kemungkinan, membangun dengan kualitas emas, perak, dan permata, dan saya harap kita semua mau seperti itu. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita mau membangun dengan kayu, rumput, dan jerami, tentu saja kita tidak dilarang, karena di sini ada pilihan. Tapi kalau kita lihat bersama-sama, memang dihormati dan dihargai sebetulnya dalam firman ini. Tidak dilarang. Tapi yang diminta ialah beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita ingin memberi dari hidup kita, dari keluarga kita, dari potensi diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Pilihan hati ini menentukan. Saudara beri yang terbaik kepada Tuhan, yang nanti kalau datang pada hari penghakiman, pada hari ketika semuanya ditentukan, tahan uji. Kita menerima mahkota yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Beri yang terbaik, dan nyanyian, ada satu nyanyian nanti akan dinyanyikan. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Nyanyian itu akan menuntun saudara nanti. Jangan pernah merasa saya tidak punya apa-apa. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik. Tetap beri yang terbaik. Karena itu untuk membuat gereja ini bertahan. Dan gereja bertahan karena saudara memberi yang terbaik. Saudara mau memberi yang terbaik, Tuhan memberkati saudara. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Pendeta, terima kasih Pak Pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa meneguhkan kita semua, kembali menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya segala apa yang kita miliki ini hanyalah pemberian dari Tuhan. Amin. Dan itulah yang kemudian mesti kita tegaskan dalam hidup kita, bahwa ya kita ada dalam dunia ini karena Tuhan. Jadi apa yang kau berikan sama Tuhan? Saya rasa poinnya di situ Pak Pendeta ya. Apa yang kita berikan sama Tuhan? Beri yang terbaik. Iya, beri yang terbaik. Tadi Pak Pendeta waktu renungan saya melihat
bunga yang segar ini, dan saya kemudian merefleksikan bahwa misalnya seperti sepasang kekasih atau orang yang sudah menikah, jika diberikan bunga yang segar pasti akan senang. Tapi sebaliknya kalau diberikan bunga yang layu, ya kira-kira bagaimana perasaannya Ya, itu. bagus Begitupun juga saya merefleksikan bahwa kehidupan kita ini, selagi Tuhan masih berikan kekuatan, kesegaran, dan berkat yang luar biasa, kenapa tidak itu diberikan untuk Tuhan? Dan memang harus, Pak Pendeta ya, Ya. kita berikan untuk Tuhan. Jangan ketika nanti kehidupan kita sudah layu, baru kita berikan sama Tuhan. Tidak salah sih sebenarnya, tapi ya bagaimanapun kalau masih kuat, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan hidupmu untuk Tuhan. Intinya yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kita, dan yang terbaik pula lah yang kemudian kita sebaiknya untuk berikan sama Tuhan. Saya juga sempat terharu, Pak Pendeta, bahwa memang luar biasa talenta yang Tuhan nyatakan bagi tiap-tiap orang, dan sebenarnya itu sebaiknya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang terpenting. Tuhan berikan talenta bagi kita dan gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi zaman teknologi yang semakin berkembang sekarang, saya merenungkan hanya ada dua pilihan, Pak Pendeta, bagi gereja. Mengikuti perkembangan zaman itu tanpa melupakan hal yang esensi dari iman Kristen. Hal yang kedua adalah gereja menutup mata dan tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi bersyukurlah jika Tuhan terus memberikan kita kekuatan, memberikan talenta bagi kita. Berikan ruang bagi anak-anak muda untuk kemudian mengembangkan talenta itu untuk melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Luar biasa, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Firman yang sungguh meneguhkan kita sekalian pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami menyampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kami menyampaikan kalau ada yang ingin didukung dalam doa pada malam hari ini, bisa menuliskan pokok doanya di kolom komentar dan juga di hotline
Selamat bergabung kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelumnya kami mohon maaf untuk tadi sempat terputus karena di sini aliran listrik mati, jadi koneksinya tidak terhubung ke internet, dan puji Tuhan sekarang sudah boleh terhubung kembali dan kita akan melanjutkan persekutuan dalam ibadah Lentera Malam saat ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu lagu dari NKB 126, Tuhan Memanggilmu, akan disampaikan oleh kekasih-kekasih kita. Saudara-saudara, karena Tuhan sudah membersatukan kita dalam doa malam, Lentera Malam pada saat ini, dan kami sungguh bersyukur karena saudara-saudara mengirim informasi-informasi tentang keadaan saudara dan keluarga saudara yang akan kita bawa dalam doa pada malam hari ini. Kami mendapat informasi untuk kita doakan bersama dalam doa syafaat malam hari ini. Ya, seperti pada Lentera Malam yang lalu, cukup banyak orang yang sedang berjuang untuk keluar dari penderitaan karena sakit. Tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa, karena firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Yang kirim informasi Ibu Ruth Bandaso, Ibu Sarce Manganan Ruga, Bapak Edi Tondok sekeluarga di Malang, Bapak Sujono Saranga di Makassar, Ibu dari Julianti Grace, Ibu dari Ivana Julia, Bapak Lius di Makassar, Opa Yohanes Tandi di Makassar, Wasni di Makale, Mariati Parandangi, istri dari Bapak Melianus, Erwin Bala, dari keluarga Bapak Peri di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan kita akan berdoa juga untuk orang-orang tua kita yang lanjut usia. Kemudian ada anak dari Bapak Simon Malewa dan Immanuel Sandi Hamonangan,
Radit Pamean dalam studi dan pergaulan, tentu saja anak-anak muda kita lainnya. Anak-anak yang sementara menantikan hasil ujian masuk perguruan tinggi, ya banyak di antara anak kita, tapi yang minta disebut namanya di sini Grazia Violeta di Jakarta, Secondio Hartanto, Desli Gladisia Annabel, Valencia Putri Mariska, dan anak-anak yang tidak dikirim namanya. Kemudian kita prihatin dan ingin juga menyebut dalam doa saudara-saudara kita di India yang kita saksikan sendiri bagaimana begitu banyak orang meninggal setiap hari karena COVID-19. Untuk berita lokal di Ramtepo kemarin ada seorang anak kecil yang meninggal karena ditabrak di Maruang. Kemudian yang juga sangat memprihatinkan kita ialah serangan teroris di daerah Napu di Kalemago, Kabupaten Poso. Ada juga Bapak Jo Amor minta didoakan untuk usahanya dilancarkan dan juga keluarga senantiasa diberkati. Nanti dalam doa saya tidak sebut satu persatu lagi, tapi itulah saudara-saudara yang bersatu dalam doa pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengingatkan kami malam hari ini bahwa kami anggota gereja semuanya ingin memberi yang terbaik kepadamu. Dan karena itu tuntunlah kami ya Roh Kudus supaya kami selalu memberi yang terbaik dari hidup kami. Sehingga segala sesuatu memuliakan Engkau dan hidup kami memuliakan Engkau. Buatlah firman-Mu selalu menjadi pedoman kehidupan kami. Dan iman kami bertumbuh di dalam dan di atas firman Tuhan sendiri. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengorbankan segala sesuatu supaya kami manusia berdosa diselamatkan. Maka kami ingin memberi yang terbaik juga kepadanya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Bukalah telingamu mendengar doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang tadi sudah disebut sementara berjuang untuk keluar dari penderitaan. Mohon kesembuhan. Engkau ya Roh Kudus Allah di dalam kami. Engkau yang akan mengubah derita mereka dan penyakit mereka menjadi sesuatu yang bisa mereka jalani dalam iman dan pengharapan. Sampai mereka semua disembuhkan. Karena penyakit berada di bawah kuasa-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Engkau ya Yesus adalah Tuhan. Dari dulu sampai selama-lamanya dan menyembuhkan orang-orang yang berdoa kepadamu. Kasihanilah kami untuk tetap percaya di tengah keadaan sakit. Ya Tuhan, Engkau juga menolong keluarga-keluarga yang berduka. Kuatkan iman mereka. Kami sungguh prihatin dengan apa yang terjadi di daerah Napu, Kalemago. Ada 4 orang yang sudah dibunuh lagi oleh orang-orang jahat. Engkau yang akan menguatkan segenap keluarga, tetapi Engkau juga yang akan membuat para teroris itu kembali ke jalan yang benar. Karena Engkau menguasai hidup mereka juga. Kami ingat saudara-saudara kami di India yang begitu banyak mengalami penderitaan karena sakit dan sebagian besar dari mereka juga meninggal. Sungguh duka cita yang sangat besar. Hanya Engkau yang akan mampu menolong India. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami di daerah di sekitar gunung di Sumatera Utara yang terus mengalami erupsi dan pertanian dari umat-Mu menjadi korban dan gagal panen lagi. Engkau menolong umat-Mu dan semua masyarakat di sekitar gunung di Sumatera Utara.
buat mereka tetap percaya. Gunung Sinabung yang sudah bertahun-tahun memakan, memberikan, menjadi bencana bagi masyarakat setempat, Engkau juga yang akan membuat dan mengubahnya menjadi berkat bagi mereka. Tetapi izinkan mereka bertahan menghadapi erupsi sekarang ini. Tuntunlah semua pendeta dan gereja yang menolong dan menuntun mereka, bahkan pemerintah semuanya. Ya Allah, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena keluarga yang mereka kasihi meninggal. Hiburkanlah mereka semuanya, ya Tuhan. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia juga kami doakan. Engkau akan membuat mereka mampu mengalami damai sejahtera di usia lanjut mereka. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang mengalami sapaan Tuhan dan jamahan Tuhan dalam doa malam dari Lentera Malam pada saat ini, yang masih setia mengikuti acara ini. Dan kami mohon supaya Lentera Malam terus menjadi media yang Tuhan pakai untuk mempersekutukan orang dari berbagai tempat. Berkatilah jemaat Rantepao, berkatilah tim multimedia, berkati majelis gereja di sini untuk terus menjadi saluran berkat bagi umat-Mu di seluruh dunia. Karena kami tahu dengan multimedia ini Engkau bisa mencapai kami dengan kuasa dan kasih-Mu dan bisa mempersatukan kami walaupun kami berjauhan. Ya Tuhan, beri kesempatan kepada anak-anak muda kami untuk belajar dengan baik. Sebagian dari mereka menanti tempat-tempat kuliah yang sudah diikuti seleksinya. Engkau membuka masa depan bagi mereka semuanya. Ya Bapa, sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini. Kami sampaikan semua ini dengan iman dan pengharapan. Dan Engkau akan mengasihi kami dengan mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa kita pada malam hari ini. Dan harapan kami semua bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergumul tadi, sekiranya Tuhan terus menyatakan yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Ya, sama-sama. untuk boleh melayani pada malam hari ini, dan juga teman-teman dari multimedia Jemaat Rantepao yang sudah melayani Tuhan malam hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah bergabung dalam Lentera Malam. Saat ini ada 57 orang yang sedang mengikuti ibadah ini, dan yang sempat memberikan komentar saya akan sapa. Selamat malam untuk Ibu Yosefin Biu di Jakarta, Rante Sarira, Bapak Julius Napitupulu, Ibu Sarce Ruga, Bapak Melianus, Abdi Tara, Krisnawati, Margareta, Bapak Pendeta Markus Tanga Salubongga, Ibu Mariati Parandangi, Ibu Hermin Gantina, Bapak Fredi Balapadang, Ibu Sarca Palangiran, Ayensius Pasapan, Esra Jeni, Bapak Niko Palinggi, Bapak Sujono Saranga, Ibu Yusniati Topadang Turwalo, Bapak Simon Malewa, Bapak Sardis Paturanan, Saudara Sari Lomo, Kristina Maroko, Yuli Tandilabi, Yulianti Grace, Lia Natalia Patabang, Asmin Rante, Anto Ampulembang, Ibu Lili Anggui, Ibu Esther Parimpung, Bapak Petrus Seseng, Arung Biring, Bapak Peri, Bapak Lewi Pasolang, Bapak Anton Sampe Lambau, Bapak Agustinus Tambing, Bapak Jonathan Parapat, Ibu Nunia S. Lebang, Ibu Pendeta Rospita Sinaga, Saudara Jeffrianita Leko, Jo Amor, Lemeria Siahaan, Ibu Yuliana Mangiwa, Ripka Sujono, Dorce Rada, Andreas Sanda, dan ada beberapa saudara-saudara yang juga dengan setia mengirimkan pesannya di hotline Solideo Rantepao Channel, Ibu
Ripka Sujono, Ibu Sarce Manganan, Ibu Pendeta Yusniati Puntu, Oma Dekatonapa. Terima kasih atas kesetiaannya untuk terus mengirimkan pesan di hotline Solidioran Tepau Channel, dan juga untuk Bunda Lili Anggui dengan Om Nathan yang dengan setia untuk mempersiapkan bunga-bunga yang segar di tempat ini, luar biasa. Dan juga Ibu Damita Tandi untuk kesetiaannya terus berpartisipasi dalam program Lentera Malam. Terima kasih untuk kita semua. Selamat beristirahat bagi kita sekalian. Selamat menikmati hidup di malam hari ini dan seterusnya. Dan satu pujian penutup kita pada malam hari ini, Tuhan selalu menolongku. Selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Itu sinabung Nina. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan